Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti biasa ya mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana tahun baru, sehat? Alhamdulillah. Semoga semangat ya, tetap semangat, tidak berkurang meskipun mungkin pembelajaran tetap online ya, kelihatannya ya udah fix nih kayaknya nih, karena di sekolah juga tatap muka kelihatannya banyak yang ditunda nih ya, meskipun dari menterinya sudah membolehkan, tapi kondisi kelihatannya belum memungkinkan ya, jadi banyak yang ditunda, termasuk Depok soalnya ditunda juga nih, Jabar dan Depok ditunda, jadi kelihatannya di Petik juga ya ikut ya, belum berani offline ya. Cuman kalau nggak salah dengarnya ada penambahan yang kepetik, mungkin yang banyak masalah nih ya, yang banyak terkendala mungkin sinyal perangkat ya, kelihatannya mungkin diminta ke Petik ya, tapi belum ada itu ya pemberitahuan ya. Belum ada Ya, mudah-mudahan secepatnya lah ya ada kejelasan. Oke, sekilas dulu saya mau bahas UAS kemarin ya. Kalau untuk yang Python sama Shell alhamdulillah baik semua, karena memang soalnya juga pilihan ganda ya, gampang ya, tinggal ngitung kancing aja lah. Benar nggak? Iya. Nggak gitu juga, Pak. Nggak pakai kancing, Pak. Nggak pakai gundu ya. Pakai gundu. Pakai keyboard ya, Pak. Ya. Nah, cuman yang Linux ini saya belum selesai, baru sedikit aja. Secara umum sih kelihatannya lumayan ya, tapi saya agak curiga nih ya. Seperti biasa, kecurigaan itu membesar ketika salah ya. Kalau salah tuh kelihatan tuh samanya itu ya. Masa salah kok sama gitu ya. Jadi tolonglah ya. Jadi kalau bisa ya kerjain sendiri aja ya. Gitu. Nggak tahu nih, ini kerjain sendiri apa ada ini nih, ada tolong menolong nih. Ayo ngaku aja. Ayo pada diam ini. Siapa yang berani ngaku? Hah? Bapak Kepala Suku tolong jelaskan. Ya, tapi ini sekali lagi ini terakhir ya. Kalaupun Mal, kamu Kepala Suku nanti saya gantung Mal kalau ada kejadian lagi kayak begini Mal. Ya. Saya udah sering kali bilang ya, kemampuan sendiri aja, karena ini bukan buat nilai, ini buat kemampuan teman-teman semua ini ya. Jadi biar kelihatan, ketahuan gitu mana yang ya, kalau merasa memang kurang ya berarti harus tambah belajarnya ya, jangan minta tolong orang lain ya. Minta tolong boleh, tapi jangan pada saat ujian gitu loh ya. Oke ya. Ya, cuman mengingatkan, karena ya kita kan udah ada kata pesantrennya, masa ada kata pesantren di dalamnya masih ada ketidakjujuran ya, malu ya itu. Dan Iya, Pak. Dan maksudnya ini mungkin hal kecil, tapi kalau dibiarkan ya kita lihat sendirilah, negara banyak yang korupsi, mungkin bisa jadi awalnya dari hal sepele, nyontek gitu ya, dibiarkan, dianggap biasa, takutnya begitu ya. Oke. Iya, Pak. Ya, siap jujur ya. Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi kalau memang merasa belum bisa, sebelum ujian tanya, silahkan ke saya juga boleh ya, minta diajarin, minta review boleh, kan waktu kita banyak sebetulnya ya. Waktu kita itu kan dari jam 8 sampai jam asar ya, dan kita materi ya paling sebelum jam 12 udah selesai. Jadi setelah
istirahat siang sampai asar kan masih banyak luang ya. Kalau kalian mau minta review silakan ya, nggak masalah. Cuman kalau saya sendiri yang ini kan nggak enak, mungkin yang lain masih ada keperluan atau gimana ya. Tapi kalau kalian minta, nggak apa-apa, japri aja ya. Atau mungkin ada beberapa yang memang merasa kurang, minta di review, diajarin lagi, silahkan ya. Nanti setelah mungkin makan siang, setelah istirahat siang kan bisa kita lakukan ya. Iya Pak. Oke ya, jadi saya terbuka ya, jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu malu lah ya, karena ini demi kalian sendiri lah ya, demi teman-teman juga ya. Oke ya, karena ini ya mudah-mudahan ini kalian ada di Peti kan jadi jalan kesuksesan insya Allah ya. Amin, amin. Jangan disia-siakan ya, itu. Oke, kita sekarang ke materi ya. Oke, kita seperti biasalah kontrak belajar dulu ya. Pelajarannya ganti ya Pak? Ya dong, kan. Di pijarnya nggak ada pijarnya. Apanya? Di pijarnya masih. Oh, pijarnya belum ada ya? Saya belum lihat juga ya. Mungkin belum dibikinin ya. Karena saya belum bikin slide juga nih. Jadi saya belum lihat pijar ini. Sebentar, saya cek dulu pijar. Belum diganti. Hah? Home absensi saya nyari-nyari mata kuliah kok nggak ada. Oh, belum ada juga ya? Oh. Berarti manual ya. Makan doang nih nanti. Iya, saya belum nggak ngeh juga ya, karena tadi saya belum bikin slide, jadi saya nggak ngeh nih. Bentar ya, saya cek. Pijarnya ngiranya libur mungkin Pak. Iya, Ngiranya masuknya minggu depan Pak. bisa jadi nih. Nah, makanya biar kita ini kasih tahu Pak Nanang. Ya dicek dulu. Oke, iya benar ya, masih yang lama ini. Ya nggak apa-apa, mungkin kan habis itu ya, habis libur mungkin ya, nanti baru ada. Oke, saya present dulu. Ya, kok masih Linux fundamental ini? Waduh, perasaan udah diganti kemarin, bentar dulu. Aduh, parah juga ya. Bentar. Belum move on. Aduh, masih Linux fundamental ini. Perasaan kemarin udah diganti ya. Bentar ya. Administrasi jaringan. Pesan tadi ganti ya, mana kemarin ya? Aduh, parah dah. Ini udah benar nih mata kuliah. Oke lah. Kita gini aja ya, nggak usah diinin lah. Kurang A itu Pak. Hah? Administrasi jaring. Oke, jaringan link. Oke ya. Oke, jadi ini mata kuliahnya. Nah, ini paling banyak nih. Ya, sengaja nih biar dalam istilahnya ya. Jadi saya juga nggak usah terburu-buru ya nanti, karena waktunya banyak ya, 6 SKS. Jadi ini satu pekan 2 pertemuan ya, 2 kali pertemuan. Insya Allah berarti satu materi akan dibahas 2 kali, ini banyak ya. Jadi saya harapkan kalian benar-benar memanfaatkan ini ya. Oke, jadi ini Senin dan Rabu ya. Untuk materinya seperti biasa jam 8 sampai 10.15 ya, lewat-lewat banyak gitu ya. Seperti biasa ya, maksimal jam 11 lah ya. Nah, nanti siang silahkan kalau merasa ada yang kurang
Ya, siangnya kalau mau minta ada yang review mungkin masih belum paham, silahkan ya. Yang sungkan-sungkan ya. Oke. Kemudian untuk rencana sih begini sebetulnya ya. Jadi materinya sampai 10.15, nanti sampai jam 2-nya tugas. Ya, kemudian kalau nggak salah jam 2 sampai asar itu belajar mandiri kan gitu ya. Desainnya lah. Ya. Nah, nanti ya tugas nanti menyesuaikan aja ya, tugas ataupun mungkin kuis kayaknya nggak terlalu banyak ya, kuis ya bisa jadi juga ya untuk teorinya ya, untuk teori. Oke, ini kemudian Rabu sama lah ya, Senin Rabu. Kemudian tujuan, jadi ini full aplikasi berbasis Linux ya, yang sifatnya jaringan, artinya client server nih, client server. Jadi kalau kemarin kalau saya membedakan gini ya, kadang-kadang ini agak rancu antara administrasi sistem dan administrasi jaringan Linux ya. Kalau saya membedakannya, kalau sistem itu kalau server Linux-nya itu bisa standalone, jadi tidak perlu client server, itu masuk ke sistem Linux ya, administrasi sistem gitu ya. Jadi Linux sebagai server standalone, jadi kayak backup kan nggak perlu client server ya, meskipun bisa juga client server, jadi kita backupnya ke server yang lain bisa ya. Tapi di sini saya lebih utama kalau standalone ya, berarti nambah user, kemudian menginstal paket gitu kan, log, meskipun log juga bisa antar komputer, antar server bisa juga ya, tapi lebih ke standalone-nya itu ya. Ya bisa aja nanti kita belajar backup, tapi backup yang antar server bisa, itu masuk ke network ya, ke jaringan bisa ya. Oke, jadi pertama ya, nanti yang akan kita kompetensinya pertama adalah bisa melakukan konfigurasi jaringan di server Linux ya. Kalau kemarin di desktopnya ya bisa pakai aplikasi atau interface GUI ya. Nah, nanti ini basisnya berarti semua akan berbasis command line ya, atau text user interface. Kemudian ini juga ada, meskipun kalau sekarang jarang ya, jadi Linux dijadikan sebagai gateway itu jarang ya, kebanyakan digunakan sebagai server. Tapi ini tetap, karena tahu kita memerlukan ya, bisa jadi mungkin perangkatnya rusak, mungkin mikrotiknya rusak atau routernya rusak. Nah, ini bisa kita gunakan untuk sementara waktu sebagai gateway atau internet connection sharing ya. Nah, yang lainnya itu nanti adalah berbagai aplikasi jaringan ya, berbasis Linux. Nah, biasanya intinya adalah kita bisa melakukan instalasi, konfigurasi, dan juga penggunaannya lah ya. Rata-rata begitu ya. Jadi utamanya instalasi dan konfigurasi, sehingga si aplikasi itu bisa digunakan dengan baik gitu ya, dan baik ya. Nah, bisa jadi ini mulai dari DHCP server, DNS server, web server, email server, file server, database server, termasuk network monitoring system, mungkin nanti ada configuration management software ya, ada web conference software dan sebagainya. Nanti ini saya masih belum fix ya, tapi kemungkinan itu akan masuk ya. Nah, ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini pertemuan ke-1 maksudnya pekan pertama ya. Jadi ini nanti 2 kali nih. Ini 2 kali pertemuan, Senin dan Rabu. Ya, akan bahas tentang, karena kita akan pakai server gini untuk OS-nya sendiri ya. Saya awalnya ingin menggunakan CentOS ya, CentOS ya. Tapi kabar terakhir ya, kebijakan kan CentOS ini sudah diakuisisi oleh Red Hat ya. Tadinya kan dia independen.
ya, perusahaan sendiri, bukan perusahaan, komunitas sendiri. Kemudian diakuisisi nih sama si Red Hat, karena ya saya nggak tahu, mungkin strateginya si Red Hat ya itu. Nah, kemudian kebijakan terakhir dari Red Hat adalah si CentOS ini akan dijadikan seperti risetnya juga kayak Fedora ya. Cuman perbedaannya, kalau Fedora itu di mayor perubahan mayor ya, yang besar. Sedangkan CentOS nanti di minornya ya. Jadi bukan lagi cloningan si Red Hat nih, si CentOS ini, tapi dijadikan semacam riset berbasis komunitas ya, tapi tetap disupport oleh Red Hat. Nah, Fedora yang sifatnya mayor ya, jadi biasanya mayor itu banyak perubahan besar gitu ya. Kalau ada perubahan besar berarti di Fedora nih nanti. Tapi kalau perubahan-perubahan kecil itu nanti berarti di CentOS. Nah, jadi dengan adanya perubahan kebijakan ini, akhirnya saya berpikir ulang, wah kayaknya nggak cocok nanti kalau pakai CentOS ya. Dan kalau nggak salah juga si pengembang aslinya si CentOS itu sudah buat project baru namanya Rocky apa Rock ya, RockOS, saya lupa, RockOS mungkin ya. Cuman belum launching ya, masih dalam persiapan ya. Mungkin nanti kalau itu sudah launching bisa jadi kita berpindah ke situ. Jadi akhirnya saya putuskan bahwa untuk server pun tetap menggunakan Ubuntu gitu ya. Jadi tetap pakai Ubuntu tapi yang versi server ya. Jadi nanti interface-nya lebih banyak menggunakan teks daripada menggunakan GUI. Jadi nanti tetap ada dua ya. Untuk servernya, Ubuntu server yaitu sebagai servernya, nanti untuk desktop kita gunakan sebagai klien. Nah, karena kan kita perlu ngetes ya. Setelah kita instalasi, konfigurasi, kita tes. Nah, kita tesnya pakai yang desktopnya. Gitu ya. Oke. Jadi ini ya, di pertemuan pekan pertama, ini harusnya pertemuan pekan ke-1, mungkin pakai pekan nanti ya, saya ubah. Jadi ini persiapan servernya dulu ya, kita persiapkan, kita install server Linuxnya, kemudian nanti masuk ke materinya, konfigurasi jaringan di server, kemudian konfigurasi internet connection sharing. Kemudian di pertemuan pekan kedua ini membahas tentang DHCP server. Ya, kalaupun nanti misalnya materinya bisa lebih cepat selesai, nggak masalah ya. Nanti ya berarti pekan kedua, pertemuan keduanya kita langsung ke DNS nggak apa-apa ya. Jadi kita agak fleksibel aja lah ya. Oke, berikutnya pekan ketiga nih membahas DNS server. Pekan keempat file server ya, nanti yang kita bahas ada NFS, FTP server, dan Samba nih ya. Samba ini kalau di Windows ya file sharing ya, file sharing di Windows itu menggunakan protokolnya namanya SMB. Nah, itu diimplementasi di Linuxnya pakai Samba. Kemudian pertemuan pekan kelima tentang web server ya, lebih khususnya tentang Apache. Kita gunakan Apache. Kalau ada waktu bisa saja nanti kita belajar tentang Nginx ya. Nginx juga bagus ya, salah satu web server yang bagus juga dan terkenal cepat untuk yang statik ya, halaman-halaman statik. Kemudian di pekan ke-6 membahas tentang email server, lebih khusus tentang Postfix dan Dovecot nanti yang akan kita pelajari ya. Dari sekian banyak aplikasi email server ya, nanti kita pilihkan Postfix dan Dovecot ya. Nanti yang lainnya bisa dipelajari sendiri, ada Exim ya, ada Gmail mungkin ya, tapi kayaknya Gmail juga udah tidak dikembangkan lagi ya. Kemudian untuk ini Popmail servernya ya, Pop server ini ada Dovecot, nanti ada Kurir ya, ada satu lagi ya, saya lupa. Oke, di pekan ke-7 bahas tentang database server, lebih ke MySQL atau MariaDB ya. Satu lagi Postgre, tapi kayaknya kita nggak perlu lah
pokoknya ke situ ya. Kemudian di pertemuan ke-8, pekan ke-8 berarti ini masih ada 1 ya sebetulnya ya, kalau 2 kali pertemuan ya, tapi saya nggak tahu ya, tapi sih harusnya 14 ya, berarti ini udah 14 ya, berarti di pekan ke-8 kan berarti cuma 1 kali bertemu aja ya. Tapi mungkin nanti bisa jadi ada teori ada praktek tuh ya, bisa jadi saya atur seperti itu ya untuk ujiannya ya. Jadi misalnya Senin ujian teorinya, kemudian di Rabunya itu ujian praktik ya. Nah, cuman praktiknya saya nggak tahu juga nanti gimana ya kalau online ya, agak bingung juga ya. Pengennya sih ada prakteknya ya, karena ini benar-benar praktikal semua nih. Kalau cuman teori aja aduh ya kurang mantep. Oke, berikutnya nah ini saya lebih ke aplikasi. Kalau tadi lebih lebih basic ya, ini basic istilahnya, ini aplikasi advance-nya nih, pengennya begitu ya. Nah di sini nanti ada Zimbra itu mail server juga, basisnya sebetulnya basisnya adalah Postfix juga ya, basisnya Postfix, tapi dia udah advance ya. Nah, ini banyak digunakan juga di perusahaan-perusahaan ya. Ini sengaja saya masukkan agar semua istilahnya punya kemampuan untuk mengkonfigurasi Zimbra ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya ini paling jadi tugas akhir nih ya. Kalau tugas akhir kan cuman tertentu aja kan yang bisa ya. Saya pengen sini semua harus bisa nih Zimbra. Kemudian ada LDAP server ya. LDAP server ini istilahnya Active Directory ya. Kalau di Windows itu Active Directory nih ya, ADS, Active Directory Server ya. Kalau di open source, nah ini implementasinya nanti pakai OpenLDAP ya, OpenLDAP. Jadi ini untuk istilahnya ya, server identity lah ya, identity server. Kemudian ada SAN ya, Storage Area Network, nanti kita gunakan iskasi ya, iskasi. Kemudian network monitoringnya nanti insya Allah pakai Nagios. Ini juga banyak yang menggunakan karena termasuk cukup besar nih aplikasinya, cukup lengkap fitur-fiturnya. Kemudian di pekan ke-13 ada Linux High Ability, ini clustering ya, clustering. Jadi gimana kita, karena udah musim sebetulnya ya clustering ya. Cluster itu jadi kita ada beberapa server tapi di cluster, jadi seolah-olah dianggap satu server tuh ya. Nanti bisa ada load balancing, ada failover ya. Jadi kalau satu server down, nanti masih bisa di-handle oleh server yang lain ya. Mungkin nanti kita paling pakai 2 server aja ya. Kemudian ada configuration management software ya, nanti kemungkinan pakai Ansible ya. Jadi ini biasanya kalau kita punya banyak server, ingin melakukan konfigurasi biar nggak capek ya, jadi nanti pakai ada softwarenya khusus ya. Jadi kalau kita mau sekaligus misalnya install aplikasi di beberapa server ya secara otomatis, nanti pakai Ansible salah satunya ya. Lalu ada web conferencing ini ya. Saya mungkin pilihannya antara web conferencing software sama VoIP ya, web server ya. Mungkin nanti ini kemungkinan pakai Jitsi ya, atau mungkin bisa juga Open Meeting nanti ya. Nah, pilihannya ya. Gitu. Baru di pekan ke-16 ini ujian akhir. Ya, ada ujian akhir. Bisa jadi sama ya, ujian akhirnya ada teori, ada praktek. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan teman-teman. Ya, jadi ini materinya banyak ya, tapi insya Allah ini berguna banget ya. Kalau mau jadi admin Linux ya, mau jadi admin jaringan Linux ya. Nah, kira-kira begitu ya, ini materinya ya. Ya, mudah-mudahan bisa
apa namanya terserap ya, Amin. karena ini waktunya insya Allah banyak ya, 6 SKS plus masih ada siang kalau mau digunakan ya, jadi digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau nggak salah di angkatan siapa ya, saya lupa nih, kalian angkatan keberapa sih, 7 atau 8? 8. 8 8, Mbak, 8. ya. Angkatan ke-6 itu ada yang jadi admin kayak begini nih, kalau nggak salah Bayu namanya ya, si Bayu, terus ada si siapa lagi ya, lupa saya ya, salah satunya Bayu, dia ini nih, cuman waktu itu kalau nggak salah materinya nggak selengkap ini ya, materinya dia yang kepake kalau nggak salah DNS-nya, kemudian suruh nge-set DNS, setting atau konfigurasi web juga kalau nggak salah ya, jadi kayak hosting gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau web hostingnya nanti di cloud computing ya dapatnya ya, pakai kayak apa, control panel gitu ya. Nah itu nanti di cloud computing. Oke, masuk ke tools yang diperlukan. Pertama tentu ISO-nya dulu ya. File ISO Ubuntu server nih 2004. Udah punya belum? Belum, Pak. Wah, Belum, nanti Pak. ya silakan, pokoknya kalau bisa hari ini disiapkan dulu. Kalau server nggak terlalu besar ya, setahu saya cuma 800 mega ya, nggak sampai 1 giga. Kalau desktop kan kemarin sekitar 2 lewat ya, 2 giga ya. Nah, untuk server ini lebih kecil lah ya, karena nggak termasuk apa desktop ya. Nah jadi kemarin untuk DOS-nya tetap perlu desktop, tapi desktopnya kita gunakan yang kemarin kita gunakan untuk Linux fundamental ya. Kemudian kita gunakan VirtualBox nanti ya. Nah jadi skenario-nya nanti ini sebagai klien ya untuk apa namanya desktopnya, sedangkan ini Linux Ubuntu server ya sebagai servernya ya, lewat VirtualBox nanti ya, lewat VirtualBox. Jadi nanti kita siapkan dulu ya, kita install dulu nih Ubuntu servernya ya. Mungkin nanti saya demo dulu ya, nanti karena apa teman-teman belum ada ISO-nya ya, saya demo aja dulu. Kemudian nanti silakan teman-teman apa ya, mungkin bisa jadi nilai tugas saja ya, instalasi Ubuntu server ya. Oke, jadi di hari Rabu kalau bisa sudah siap, jadi nanti langsung ke konfigurasi jaringan dan ICS ya di hari Rabu tuh ya, kalau bisa ya. Oke, berikutnya, nah ini untuk referensinya, ini nanti ada modul, tapi mungkin modulnya nih belum lengkap nih ya, saya belum siapin semua nih karena waktunya terlalu mepet ya. Kemudian untuk e-booknya yang lain nanti ada ini dari Ubuntunya ya, Ubuntu Server Guide. Nanti mungkin akan saya apa tempel di pijar ya, ini ya, yang lainnya nih, yang Linux Administration Beginner's Guide juga sama ya, nanti saya cantumkan di pijar, termasuk Unix and Linux ya, nanti kalau ada lagi saya cantumkan lah ya. Untuk sementara ini referensinya ya gitu, nanti kalau ada tambahan saya apa namanya saya cantumkan di pijar ya. Jadi ada 4 ya, ini modulnya sendiri mungkin belum lengkap ya. Kemudian ada Ubuntu Server Guide, Linux Administration Beginner's Guide, tapi ini yang 2 ini agak lama nih edisinya ya tuh, karena saya nyari nggak ada yang baru lagi nih ya, nggak ada versi terbarunya nih, agak susah sekarang apa nyari e-book Linux yang istilahnya ngikuti versi terbarunya, itu agak susah. Kalau dulu ada Ubuntu Guide ya, sesuai dengan versi, tiap versi keluar dia keluar, tapi mungkin karena terlalu cepat ya, nah, jadi dia berhenti tuh, nggak ada lagi ya. Jadi nyari e-booknya agak susah juga nih. Jadi ya ini yang ketemunya yang lama nih ya. Oke, untuk komponen penilaian seperti biasa aja ya.
Ini untuk afektif, sikap dan kehadiran 15%, tugas dan presentasi mungkin nanti ada juga ya 20%, UTS 30, UASnya 35. Oke ya. Ada yang mau didiskusikan dulu? Silahkan. Gimana? Ya, nggak ada. Lanjut Pak. Lanjut. Ya udah, lanjut. Berarti sekarang persiapan ya, ISO-nya silahkan download nanti di ini saya close dulu nih. Ada di mana nih? Oke ya. Silahkan download ya di Ubuntu aja. ubuntu.com download ini ya, Ubuntu server nih ya, silahkan di apa nih, ada multipass. Oh, ada virtual mesinnya juga nih ya, udah ada yang siap nih ya, on Windows, on Mac, and on Linux. Nanti ada ini installation guide-nya kalau diperlukan ya. Nah, ini untuk Ubuntu server guide-nya silakan juga kalau mau download di sini silakan boleh ya. Ini instalasinya, ini option apa nih? Option 2 apa? Option 3. Oh, manual install. Nah, jadi ambil yang ini ya, option 3 ya. Option 3 aja. 2010 nggak usah ya. Ini nggak usah. Yang ini nih. Download Ubuntu server nih. Ya. Kalau ini VM-nya nih. Keren juga ya ada VM. Tapi saya belum nyoba ya. Sementara yang ini dulu nih. Tapi kalau ada yang mau nyoba-nyoba ternyata cocok ya nggak apa-apa ya. Berarti udah dapat mungkin kayak apa, VMDK mungkin ya ininya ya, apa coba mana coba, pengen tahu mana nih. Oh, 900 Hah? Kenapa? 900 mega. Yang itu ya, tapi masih belum ya. Ya masih termasuk kecil dibanding desktopnya ya. Jadi pakainya jangan yang ini ya, jangan yang multipass lah, yang biasa aja, yang manual nih, yang option 3 aja ya. Ini kayaknya perlu banyak dioprek lagi nih, option 1, option 2 nih. Ya. Tahu ini cocoknya buat apa nih ya, get sama AS ini ya, untuk data center katanya. Oke, ini untuk virtual mesin ya. Ini option 3 ya, silakan di download. Berikutnya untuk instalasi ini ada ya, kayaknya sama aja, dan ini saya nggak tahu nih udah yang terbaru atau belum nih. Requirement-nya, storage-nya ya. Oke, nggak ada yang aneh lah. Oke, nanti saya demo ya. Nanti saya demo. Oke, ini kalau mau ngikutin ini juga boleh ya. Oke. Ini sama nggak ya yang saya? Coba. Ini server guide ya. Takutnya beda ya. Oh, ini 24.1 ya. Sebentar, saya masih di berapa ini?
ISO Ubuntu, oh sama nih 958 ya, bener ya, berarti masih sama ya. Oke, saya udah punya, jadi nggak usah lagi. Oke ya, ini instalasi profile software. Oke ya, oke, ini saya coba demo dulu ya. Demo ya, nanti karena kalau belum terinstall, belum bisa lanjut ya, silakan nanti kalian apa namanya jadi tugas saja ini ya. Jadi kalau udah selesai ya nanti saya akan apa kasih nilai bahwa tugas sudah komplit ya, berarti nilai full ya. Tapi kalau bisa hari ini selesai ya, jangan sampai telat. Lama tapi downloadnya. Kenapa? Oke ya. Suruh lari. Ya, ini kita biasa ya, new di virtual dulu. Kasih nama sekarang Ubuntu server nih. Server 20.04 misal ya. Ini kalau server kayaknya nggak perlu besar, cukup 1 giga ya. Kalau kemarin desktop kan 2 ya, 2 giga kalau nggak salah RAM-nya ya. Kemudian sama ini create virtual hard disk, saya pakai yang apa namanya expert mode ya. Jadi yang expert mode Ubuntu min server min 20.04. RAM-nya 1 GB aja, 1024 MB ya. Create virtual, tekan apa, klik tombol create-nya. Nah, ini berapa ya? 40 aja ya. Soalnya 20 juga mungkin bisa ya, biar aman aja. Ya. 40 GB. Kemudian tipe harddisknya VDI ya, ini defaultnya VirtualBox. Kemudian apa nih? Metode penyimpanannya ya, ada fix, ada dynamic. Ya, kita pilih yang dynamic, jadi nggak langsung 40 GB apa namanya keambil ya, nanti sesuai dengan isinya ya. Nah, sebetulnya saya pengen ini ya, pengen pakai nerapin LVM ya, tapi kayaknya nggak usah ya. Ya, takut space-nya ini habis. Ya, jadi standalone biasa aja, standar ya partisinya ya. Oke, ini create. Nah, ini udah jadi ya. Nanti tinggal tambahkan apa? Tikalnya ya. Nah, ini. Tapi anehnya masih suka nanya nih, ini udah diisi juga ya. Ini pakai yang 20.04.1. Nah, ini live server ya. Kalau yang belum ini cus dulu nih. Ya, boleh juga ya. Loh, mana? Oh, ini. Nah, ini ya. 20.04 live server. Oke, open. Ya, kalau memang belum ada tadi ya. Nah, ini kan udah ada nih. Lalu open. Oke ya. Oke, ini kita lihat 1024 sudah ya. Tinggal di start aja. Nah, ini masih tetap nanya ya, anehnya itu ya. Nanya begini nih, ya. Padahal udah udah nggak apa-apa, kita pilih lagi yang ini ya. Start. Mirip desktop sebenarnya, cuman text based ya. Nantinya text based interface-nya ya.
Oke, checking integrity. Nah, integrity ini penting nih, integritas ya. Karena biasanya kita juga perlu punya integritas ya. Integritas itu apa? Kejujuran, amanah ya. Amanah dan jujur itu integritas. Kemudian ya, ini yang penting nih ya. Jadi skill atau kepintaran itu sebenarnya bukan nomor satu ya. Yang pertama adalah integritas dulu. Integritas baru attitude. Ya, attitude itu sikap kita. Ya. Jadi kalau orang sombong, pintar, sombong itu biasanya ya nggak kepake lah. Ya, percuma. Nanti orang nggak akan suka juga. Ya, baru skill. Ya, jadi ingat ya, integritas, attitude, baru skill. Skill urutan berikutnya. Ya, jadi pertama kejujuran dulu nih. Jujur, amanah ya. Kalian kalau diamanahkan misalnya ngelola perusahaan nggak amanah, nggak jujur ya, cuma sebentar udah ditendang ya. Jadi pertama integritas kita, kedua attitude ya, sopan santun, adab ya, etika, itu attitude penting ya. Kemudian baru skill itu ya. Oke, ini kita pilih bahasa ya. Pertama pilih bahasa, kayaknya sama dengan yang ada di sini ya. Di sini choose language dulu. Nah, ya. Tapi mungkin tampilannya agak beda nih. Ya, sedikit beda ya. Gak apa-apa. Oke, berikutnya apa nih? Ada update installernya ya. Ini opsional ya. Mau diupdate boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya mau diupdate ya berarti pilih yang atas ya. Jadi ada update to the new installer, continue without updating ya. Yang ketiga back, jangan ya kalau back ya. Jadi silahkan mau diupdate boleh. Kalau diupdate berarti dia akan download dulu tuh, update dulu ya. Tapi kalau misalnya koneksi kurang bagus, mendingan nggak usah ya. Tapi menurut saya ini pernah dua-duanya nyoba, nggak ada masalah ya. Mau diupdate boleh, cuman nambah waktu aja. Tuh, agak lama ya kalau di update dulu ya. Ya apa-apa lah. Saya kayaknya masih lagi kurang bagus nih koneksinya nih. Oh, bisa. Oke ya. Jadi yang diupdate cuma installernya ya. Installer itu berarti aplikasi untuk menginstal ya. Oke, berikutnya konfigurasi keyboard ya, keyboard. Kayaknya nggak usah diubah ya, udah pas. Jadi layoutnya English US, variannya English US ya. Jadi tinggal enter aja ya, dan ya yang bawah dan. Belum kesini ya. Nah berikutnya ini network ya, konfigurasi network. Nah nanti usahakan bikin dua ya, dibuat dua networknya. Ini saya masih satu ya. Jadi nanti jangan lupa ketika instalasi dikonfigurasi dulu networknya, karena nanti akan sebagai gateway juga ya, ada koneksi sebagai gateway. Jadi bikin dua, yang satunya bridge, satunya internal network ya, nanti di konfigurasinya ya. Nah kalau sekarang nih masih pakai NAT nggak apa-apa ya, sementara, nanti bisa diubah ya. Jadi ini dapat NAT ya, DHCP
ya, dapatnya 10.02.15/24 ya. Kemudian nama interface-nya NP0S3 ya, tipenya Ethernet di situ ya. Langsung done, enter. Proxy-nya karena nggak pakai proxy, nggak lewat proxy kita ya, jadi ini kita abaikan. Lanjut ke halaman berikutnya, kita tekan enter aja. Nah kemudian ini untuk repository ya, alamat repository ini juga saya pakai yang defaultnya aja, jadi Ubuntu Indonesia nih, server Indonesia ya. Ini kita enter aja. Nah nanti di sini bisa manual ya, bisa manual, tapi sebenarnya kita bisa juga ya, setahu saya bisa kita pilih use an entire disk, tapi nanti bisa di custom, bisa diubah juga sebetulnya ya gitu. Nah kalau yang ini nanti di sini defaultnya udah dikonfigurasi sebagai LVM ya, kalau kita pilih yang pertama ya. Kalau yang kedua ya kita bisa, tergantung kita ya. Nah, silakan aja ya, nggak masalah. Mau yang pakai ini juga nggak masalah ya, mau yang custom boleh ya, mau di set LVM boleh, nggak juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kalau bisa sih LVM aja ya. Dari kalau kita mau praktek mau nambah harddisk nih gimana, nah nanti tinggal kalau pakai LVM kan bisa langsung ya. Oke. Tapi jangan di encrypt ya, karena agak nyusahin sebetulnya. Takutnya lupa apa passwordnya, nanti nggak bisa kelihatan. Karena saya pernah temen kerepotan tuh ya, dia lupa password ya, jadi nggak bisa dioprak-oprek tuh apa namanya home-nya ya. Oke, kita done aja ini. Nah ini jadi nanti akan dibuat di sini ada kayak semacam FI-nya ya. Ini yang di bawah nggak kelihatan ya saya ininya, mouse-nya ya. Jadi yang perhatikan yang VBox hard disk nih ya, partition 1 new. Nah dia bikin 1 giga kurang lebih ya, itu buat BIOS grab-nya ya, atau FI-nya nih. Kemudian nanti di situ dia bikin /boot. Nah 1 giga juga. Oh 1 mega, maaf, yang itu 1000 mega 1 giga ya, sama aja. 1000 mega atau 1 mega ini? Oh 1 mega berarti ya, BIOS grabnya 1 mega ya ya. Itu apa, titiknya artinya koma ya, titik Amerika nih, titik US bukan titik Indonesia. Itu artinya 1 mega itu untuk BIOS grabnya. Kemudian 1 giga untuk boot. Sebenarnya boot itu cukup berapa ya, 500 cukup sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa 1 giga. Kemudian sisanya itu dibikin apa nih, root ya berarti ya. Oh enggak, sorry sebentar nih, ini agak membingungkan nih. Volume grupnya 38 ya, tapi dia baru kepake 20 giga untuk root ya. Nah, kita masih bisa bikin lagi untuk kalau mau home-nya dipisah nih ya. Ini masih ada nih partition ketiga nih ya. Nih, kita di mana bikinnya nih? Ini baru kepake 20 giga soalnya nih ya. Apa di sini nih? Logical, oh iya bisa nih ya, sebagai home nih ya. Kalau mau home-nya dipisahkan, nah bikin lagi nih ya. Kalau yang ini sebentar, ini namanya apa? Oh LV ya, LV yang nanti ini LV 0 nggak apa-apa ya, boleh ya. Size nya maksimumin aja 18996G gitu ya. Nah tuh, jadi ada 3 nih ya, ada root /bootnya
1 giga, rootnya 20, home-nya 18 gitu ya. Nah, boleh dibuat seperti ini ya, baru kita done. Maaf, tanya gimana nanti Pak? Ya, Gimana tadi? ya kan defaultnya saya back dulu deh ya, back. Nah, jadi pilih yang atas ya, pilih yang use an entire disk ya. Atas, Ini di terus set LVM ya, langsung done ya, done. Nah tapi ini diubah dulu nih, jadi dari 40 yang kepake itu baru 20 nih, yang atas nih ya, 20 nih. Bootnya kan 1 giga, rootnya 20, berarti home-nya masuk ke root ya kalau kayak begini nih. Nah sedangkan masih ada free space di sini nih ya, 18 tuh. Nah ini kita buat tambahan untuk home ya, create logical volume ya. Nah ini semua aja dipakai lah ya, 18,996 G ya, kita create. Nah jadi ada 3 nih ya, root, boot, /boot sama /home ya gitu. Pak saya present ya Pak, present. Kenapa? Saya present, Gimana, nggak kedengeran? mau present Pak. Oh present, boleh. Emang bisa, udah ada itunya, ISO-nya? Udah dulu, Oh udah dulu tapi Pak. Oke, boleh Udah pernah dulu. ya. Saya juga baru selesai tadi Pak, downloadnya Pak. Oh udah, oh cepat juga ya. Udah Pak. Tadi yang mana Pak? Mana? Yang di atas. Nah itu di situ ya. Ini. Bukan, nah itu ya. Ya benar, VG-nya di VG, Ubuntu VG. Ubuntu VG New. Ini. Kelewat. Yang di tengah, nah itu ya. Available. Ya, nah, create. Create Ya, logical. ya. Nah, Oh ini ganti 18. ya. Itu semua aja buat home. Ya. Kalau mau apa namanya? Apa istilahnya? Pengen seragam ya boleh nih, LV1, LV2, Ubuntu LV itu tinggal diedit aja ya. Kalau mau ya. Create Pak. Ya, create. Ya. Oh iya makasih Pak. Ya. Nah, ini kalau mau penamaannya ya. Nah, ini biar seragam misalnya kan ini bisa diedit nih. Ya, misalnya ini Ubuntu LV1 lah. Itu ya. Ini di save. Nah, ini biar seragam misalnya ini diedit aja. Ini pakai tadi apa, Ubuntu ya? Ubuntu min LV2 misalnya gitu ya. Atau 0, mulai dari 0 boleh, 0, 1 gitu. Nah, biar apa namanya, seragam aja ya. Jadi di sini ini volume grupnya, ini logical volume 1 LV2 nih, biar seragam aja, biar bagus kelihatannya ya. Oke ya, ini boleh dibuat seperti ini ya. Kalau udah selesai, ini udah sip ya. Nah, ini nanti tinggal pilih done di sini ya, pilih done. Gitu. Ini konfirmasi ya, continue aja. Nah, baru nih profile kita nih isi ya, nama. Lalu nama servernya apa ya? Ubuntu aja lah ya. Terserah ya, nama server bebas aja. Kemudian username-nya Dudi, password ya silakan. Bebas, passwordnya jangan yang susah-susah lah ya, jangan sampai bikin lupa gitu ya. Ini profile silahkan sesuaikan dengan nama masing-masing ya. Maaf Pak, boleh tanya Pak? Ya,
Ini Pak, saya dia pas install masukin Ubuntu servernya ini tulisannya cannot open session file Pak. Kernel drivernya jadi nggak diinstal gitu Pak, not installed Pak katanya. Karena yang pas Pak. itu bikin Box ya, Pak. mesin ya. Iya, VirtualBox-nya bilang begitu Pak. Ini nih. 4 bit ya. Habis diupdate ya. Biasa kali biosnya di belum 4 bit. Coba dicek dulu. Mana di present dulu, present. Iya bentar Pak. Saya tipai apa ini Pak? Ini agak susah karena kita nggak bisa ngoprek langsung ya. Udah kelihatan Pak? Mana? Ya, coba. Nih, Itu 4 bit. tulisannya begini Pak. Ini kayak ini juga nih. Ini nih. Punya saya juga gitu Pak, sama Kenapa ini Pak? upgrade itu upgrade. Ini kayak dulu ini siapa yang dipetik Ilham ya? Ham? Saya Pak, ya Sama Pak. Acep juga sekarang gitu Pak, saya. Makanya nih. Aduh. Banyak. Ada aja. Sebentar, saya kemarin apa ya? Kemarin itu ada trouble. Kamu ini versi berapa coba? Mal, kamu coba di oke dulu itu di oke dulu. Udah Pak, ini udah. Kok ke saya nggak ada ya? Tar dulu. Pastinya cover. Kok live meeting? Maaf nih. Mal, mana Mal? Coba Mal. Sorry tadi keputus. Udah Pak. Di present lagi. Udah kelihatan belum Pak? Perasaan lagi. Oke. Belum Mal? Oh iya. Belum kelihatan itunya. Udah kelihatan Pak. Itunya VirtualBox-nya mana? Ini VirtualBox-nya. Nah, ya itu di oke dulu. Nah, coba ke help. Masih belum kelihatan Pak. Udah itu di oke aja udah. Udah di oke nih Pak. Ya udah help. Ke about VirtualBox-nya coba Ini versi udah berapa? di-help nih. About 61 Versi ya. 6.1 Pak. 6110. 6.1 ini Pak. 6110. Coba di ini Mal ke apa? Terminal. Coba apt Ya udah. apt list VirtualBox. Pakai grep aja deh. Apt list pipe pakai pipe grep VirtualBox. Mana? Kayak gini Pak. Wah, kok ke sayanya nggak ada ya? Koneksinya berarti ya? Kayak gini. Di saya Udah atau gimana? nggak ini apa berhenti? Nggak di spasi kayaknya. Nggak berhenti. Tampilannya Betul nyambung. Oh nyambung. gimana ya? Oh di Bapak. Cuman grab virtual udah di situ berhenti. Gimana ini? Oh baru muncul tar. Aduh lama banget berarti koneksinya nih. Tar dulu, tunggu dulu. Astagfirullah. Tar dulu, lambat belum keluar. Udah di enter kan Mal? Mal, Oh, belum. di enter. Belum Pak, masih Pantesan kirain. belum. Enter.
Nih. Ini udah nih Pak. Udah. Wah, saya belum, tar dulu, lama kayaknya. Aduh. Oke. Virtual box. Sebentar. 6110 ya. Ini Bos. Nggak, saya pernah soalnya saya nggak bisa di up. Oh, tapi udah 6 ya, sama-sama 6 ya. Kalau saya kemarin kasusnya yang terinstall tuh masih 5, kemudian ada update ke 6, itu nggak bisa tuh, harus install biasa. Ada update-nya nggak? Coba Mal, pakai sudo apt update virtualbox gitu, di manual aja lah. Mal, Ini Pak. di update coba Mal, ada nggak? Pak. Hah? Enggak Pak, enggak ada ini Pak. Ini hasil lagi nih Pak, ada update, comment, text, no argument. Aduh, nggak muncul. Oh, atau gini deh, sudo apt Pak hasilnya Pak. min upgradable, coba sudo apt min upgradable. Gimana Pak? Grade iya kembali. Upgrade. Nggak pakai. Pakai. Ini Harus bener yang ini upgradable. tapi Nggak muncul di saya ya. Enggak ada tuh. Misunderstood. upgrade nggak nama bisa tuh kayak gimana? Sintaknya nggak bisa. Coba di Firman katanya bilang begini. Outcast itu apa? Itu ikutin sama banget. Iya, dihapus lagi nih. Hapus download lagi. Apa katanya? Oh, di remove dulu. Ya, berarti itu ke versi baru itu. Ke versi baru. Berarti install yang mungkin ada versi baru. Nah, tapi biasanya kalau mayor ya, kalau minor harusnya bisa di-upgrade. Misalnya 61 ke 62 itu harusnya nggak masalah. Oh. Tapi dari 5 ke 6 Jadi itu, dihapus dulu ya. tar dulu. Coba, kamu makanya coba ada upgrade-nya nggak? Ke terminal coba, Kamal. Yang lain juga kalau ada kasus mungkin bisa di ini ya. Ini Pak, line of understood. Pakai apt sudo apt Bapak min Subradi katanya, upgradable. Yang ini Pak, yang ini bukan Pak. Mana? Sudo apt, Upgrade sudo apt. Yang di bawah ini, apa ya? Upgrade itu sebelah. sudo. Oh, bentar Pak, saya hapus dulu. Itu. Chat. min upgradeable. Upgrade lu pakai enggak ya? Upgradeable. Bentar mal. Apa ya Pak? Kemarin install aja nggak? Apa? Tapi install langsung nggak bisa ya? Itu kan error message reinstall BKM kan. Ini bentar coba di dulu nih. Errornya begini nih. Tuh. Error di driver not start. Terus
reinstall VirtualBox DKMS package and load the kernel module by executing that itu. Sabar bentar. Aing tempat gunung yang Sama sarua pas itu. Mandi. Apaan? Gimana sih? Akhirnya menggunakan kembaran. Kembaran ahli. Karena Ini ujian. Ujian ini. Apa mau coba-coba Bang? itu ikutin aja dari Amirul tuh bener. Firman. Kami Amirul pernah ini juga ya, kasus juga. enggak tuh. Dibantu ke Ahmad Pak. Iya, berarti dia uninstall dulu itu. Oh, jadi Tolong ya. Sama aja dengan install baru. jadi dia tapi datanya enggak Nyaman. Data enggak, asal jangan pakai purge ya. Kalau remove itu data aman. Wah, yang bener lu, Man. Ini gue pernah nyobain. Nanti pas gue yang nyobain hilang semua lagi. Ya, alhamdulillah. Lah. Hai. Nasib itu, Mal. Oh, apt list. Mal pakai coba Mal. Sudo Siap. apt list min upgrade. APT Oh, enggak ada nih. iya nih. Ada Ken, itu nanti aja lah ya diinin. Kita lanjut dulu ya. Ya Mal ya. dua. Tapi nanti Ya. kalau sudah berhasil biar nanti saya di share ke teman-teman karena kelihatannya nih sering banget nih kasus ini nih. Ya. Caranya coba di share yang mungkin yang pernah ngalamin kemarin juga silakan. Ya. Iya. Iya Pak. Sering banget kelihatannya itu. Oke, kita lanjut dulu demonya. Tuh, chatnya sering nggak muncul juga ini. Kayaknya koneksinya jelek nih. Aduh, lambat sekali. Saya udah passion belum ya? Kok nggak muncul? Aduh, kacau nih. Belum ada ya? Kacau nih. Oh, lama banget. Ya Allah. Harus sabar ini. Belum Pak. Udah kan? Lambat ini saya koneksinya nih. Udah. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi terakhir nih sampai setting profile ya. Jadi identitas tentang diri kita sendiri ya, diisi ya, your name, nama, lalu nama server, username, password ya. Kalau sudah selesai di done aja. Gimana sih? Nah, ini jangan lupa nih install OpenSSL server dicentang ya. Ini perlu banget ya, seringkali perlu lah. Ini kita centang, tekan spacebar, kemudian import SSH-nya nggak perlu ya, langsung ke dan lagi di sini yang bawah ya. Nah, ini juga nggak perlu ada yang diinstal lah ya, nanti nah, ini bagus nih, keep alive nih, ini high availability juga ya, nanti bisa pakai Linux HA atau keep alive boleh lah ya. Kemudian ada Nextcloud udah ada,
Ini ada Kubernetes juga. Nah, saya agak ragu nih Kubernetes karena saya belum ngoprek juga nih. Tapi bagus ini. Nanti Docker mudah-mudahan di cloud computing ya. Lalu ini Google Cloud-nya enggak lah ya. Ini belum. Ya, ini Postgre enggak juga. Ini sebenarnya bagus juga nih Prometheus ya. Ada monitoring system, tapi saya belum ngoprek juga jadi belum bisa ini ya. Oke ya, jadi ini sementara ini nggak ada yang diinstal dulu, langsung done aja ya. Nah, baru ini tinggal nunggu aja nih proses instalasinya ya. Jadi nggak terlalu banyak apa namanya tahapan ya. Pak, Ya, Pak, ya kenapa? ini ada pilihan cancel update and robot dan sama PO Polog Mana coba-coba? robot Yang rewet. gimana? Coba di present. Oh, yang ini kemana? Waduh, ke saya lama banget ya. Duh, payah nih koneksinya nih. Mana? Oh, ini. Nggak apa-apa, biarin aja, jangan di cancel. Oh iya deh. Tunggu selesai aja. Ya. Berarti udah duluan itu. Ya Pak. Kalaupun di cancel nggak apa-apa, nanti biasanya setelah selesai ya, nah, baru kita update bisa juga. Kalau pengen cepet ya. Saya kayaknya ininya apa, koneksi internetnya lagi memble ini, lama banget nih instalasi kernel aja. Ada yang udah selesai? Aduh, lama banget.
Aduh, lama sekali ya. Yang sudah siapa? Dan yang belum berapa orang? Yang masih download? Ya kan Pak, masukin Pak. Firman udah? Ya sudah. Pak, dan Pak. Jaringan ngedon mana Pak? Download. Kalau sama kamu. Ya baru. Nah, kayak ada Pak, robot yang ngedon Pak. Si download Pak. Aduh, masa saya muter-muter di installing kernel ini? Parah juga ya. Cetak gitu dari dan paling security update. Coba itu ya, apa yang virtual box-nya nih, kayaknya banyak kasus di situ nih. Vano juga ya? Bisa ada kayaknya. Itu Pak. Tadi Acep udah bener belum Acep? Belum Pak, Belum juga. tapi udah coba tuh yang dikirim sama Fit. Belum juga. Coba dicek versinya ya. Versi apa virtual box-nya ya. Sama sih kayak nanti kan. Sudo apt list grep virtual box. Nah, oh kayak ada 60 dan 61 nih ya. Nah, kayak gini juga kayaknya nih nggak bisa nih. Harus di uninstall. Tapi kayaknya bisa langsung nih, tapi install ya, bukan update nih. Jadi nanti yang 60-nya otomatis di remove nih sama si apt-nya nih. Nih saya kemarin bukan 5 ya, 60 ya. 60 ke 61 tuh nggak bisa update.
ya. Nggak bisa bukan update, nggak bisa upgrade ya. Jadi harus install. Coba dicek. Takutnya begitu. Dilihat versinya. Ya, jadi nanti installnya jangan VirtualBox aja, tapi VirtualBox Mint 6.1. Ya, ketika installnya sampai sini nih. Nama apa paketnya nih sampai sini. Ya. Jadi install bukan upgrade ya. Jangan apt upgrade. Coba dicek. Enam 6116. Aduh, lama sekali. Ali, kenapa, Li? Ini Ali lagi apa, nginstal ya? Mana Ali? Iya Pak, nginstal dia.
Aduh, kok balik-balik ya di HP saya ya. Oh, ini nggak apa-apa. Itu next aja dan udah dijawab ya. Oh iya, udah. Oke. Pak, import SSH identitinya Nggak nol usah, nggak usah. Belum. Oke. Tapi itunya dicentang, yang apa install Open SSH servernya ya. Ya. Aduh, oh udah nih, udah ningkat nih. Misalnya karena udah setting up swap. Oke, dikit lagi lah. Kernelnya lama banget ya. Tahu, gede kali ya. Tapi saat kelihatannya sih saya ininya lagi apa Server jelek. yang baru ya. Udah yang 20 ya, server. Pakai internet. Yo. Iya, harusnya sih. Oke, installing Grab. Nah, udah tinggal sedikit lagi.
Nanti yang udah apa namanya store ke saya ya, apa namanya di share bahwa ini udah selesai, biar saya apa namanya jadiin nilai tugas ya. Cuman bilang aja atau gimana Pak? Di share aja biar saya tahu. Jadi login ya, login kan pasti ada namanya tuh. Kalau udah sekarang, kalau enggak jam berapa deadline-nya nih? Ada yang trouble nggak? Saya Pak masih. Kebanyakan Masih. sih yang trouble itu Pak. Trouble. Ya yang virtual itu, Pak. udah aja, yang udah langsung ini biar dicicil lah saya ngasih nilainya. Nilai tugas. Nah, saya satu Pak, jalan-jalan Pak itu Pak, downloading dan installing security update itu Pak. Kenapa? Nggak jalan-jalan? Lama kali ini. Kalau mau cepat ya di cancel. Iya Pak, dari tadi Pak. Iya tahu itu Pak. Tapi Bisa tadi tidak? Cancel update. Bisa, tapi ya tetap dia nyelesain dulu. Kalau nggak ditunggu aja lah. Oh, ya udah dari tadi itu saya Pak. Dari Bapak masih di kernel tadi saya udah di itu Pak. Sampai sekarang Pak. Sama sih. Ya, makanya Bapak. tapi masih bergerak kan tuh Gi? Yang tanda // min. Masih Pak. Kalau dilihat di view full lognya juga bergerak Pak di dalamnya. Ya udah berarti. Sama. Sudah di-update. Lama tadi aja install kernel lama banget.
Udah yang selesai? Yang selesai boleh ditampilin. Saya Siapa? Ismail udah? ya Pak, yang ini Bu. Mana? Ya udah enter aja ribut. Ini Pak. Rambut. Sampai maksudnya ya udah selesai tuh berarti udah bisa login ya. Enter lagi coba. Oh iya. Sudah Pak. Enter lagi. Ya. Fajar. Nah. Sampai bisa login ya. Ya. Ntar dulu nih, tunggu Iqmal dulu nih. Yang lain sabar. Direbut. Ya, oke. Iqmal udah selesai ya. Ya, sip. Nah, yang lain siapa? Iqmal selesai. Iqmal, mana Iqmal? Effendi udah enggak Pak? Ya, di itu dulu, di apa? Di share. Oke. Fajar udah. Enter, Pendi. Ya, udah. oke. Pendi sudah. Pendi mana? Siapa lagi? Fajar, udah Fajar. Udah Pak. Mana coba? Ya Fajar. Fajar pesan Fajar. Ali udah Ali. Ya, oke, Fajar udah ya. Oke, Fajar. Siapa lagi? Ali udah? Mana Fajar Sidik? Bersiap download. Aduh. Ayo Ali mana? Ali di present. Pesan nih. Monitor Ali. Yang lain siapa? Aldi udah Aldi. Saya udah Pak. Coba Firman. Enter. Ya. Nggak Udah, kelihatan. Ya, oke. Itu Firman ya, oke. Nggak kelihatan itunya apa, hurufnya kecil banget. Firman, oke. Selesai. Oke, siapa lagi?
resmi reboot Pak. Ya, kalau udah selesai reboot. Saya Pak. Ya, boleh siapa? Goriza. Riza. Ya, Korija. present. Login. Udah kelihatan Pak? Ya, login coba. Login. Oke. Iya Pak. Ya. Terima kasih Goriza. Ya. Goriza. Ilham sudah Pak. Ilham coba. Oh, kamu. Oh, yang penting udah semua nih. Cepet-cepet ya downloadnya ya. Waduh, hebat Sepi Pak, sepi. Oh, video masih down. Udah itu, Ilham. Coba ID. Atau hu. WHO. WHO. Usernya siapa tuh? Ilham ya? Oh ya. Oke. Ilham, Pak. Ya. Oke Ham, makasih. Saya udah Pak. Ya, silakan. Siapa? Dodi. Iya. Ya, coba di present. Udah Pak. Mana? Oke, Dodi ya. Kasih Dodi. Dodi mana Dodi? Coba lagi. Itu. Yuk. Belum ada lagi? Masih proses? Pak, Ya. suara Pak. Mau nanya Pak, Ya, kenapa? kalau misalkan tadi kan lagi update Pak, Nah, terus saya cancel itu Pak, ya. nanti ngaruh nggak ya Pak? Ya, tinggal diupdate aja. Sudo apt update. Ya, Tadi pas lagi update-nya tuh Pak, iya. terus saya cancel aja Pak. Iya, cancel. Tapi udah ngaruh selesai nggak, kan? Iya. Ya, kamu tinggal sudo apt update, nanti upgrade gitu. Nggak masalah. Oh gitu Pak. Ya. Udah ngerti Pak. Ya. Nanti diupdate sudo apt update, lalu nanti kan ada muncul tuh. Oh, ada upgrade. Nah, udah sudo apt upgrade ya. Memang sebaiknya apa di upgrade dulu biar apa namanya terbaru semua. Pasien saya Pak. Ya, silakan. Siapa? Ali. Mana Ali?
Ada Stoli. Ini Ali. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Udah ya Ali ya. Oke Ali. Terima kasih. Nur Ali. Nur Ali. Video nggak ada yang dekat tuh, yang bisa di copy. Ada Pak, paling dekat Medion Pak. Siapa tuh? Yoga. Yoga. Dua, Pak. Masa sampai 6 jam? Berangkat Pido ke Medion. Ngajian tuh Nggak kayak tahu Pak, biasanya cepet dulu. Ya ini kok lama tuh Ben. Yoga, minjemin itu untuk kemana aja? udah Iwan, Pak. Buat ngasih ISO play punya ISO bantu. Jam lagi. Donotnya malam aja Pido kali. Iya mungkin ya Pak ya. Ya ada lagi? Pak, kalau ngeluarinnya power off apa save? Kenapa? Kalau keluarnya di power off apa save? Power up boleh. Power off ya. Ya, di hard boleh, di shutdown min H now boleh. Oke ya, udah hampir jam 10. Pokoknya ini tinggal nunggu aja. Ya. Nanti silahkan kalau yang udah selesai di ini aja ya, di foto aja lah. Pas login ya. Foto pas sudah login, kirim ke mana nih kirimnya nih? Ke grup apa ke Japri ya? Japri baru dia aja kali. Japri ya. Saya sih soalnya biar rame aja ke grup aja ya. Nggak apa-apa. Grup aja, Pak. Ya, Pak, grup Ya. aja. Biar Ramekan. biar anak PPL kesel gitu, banyak amat nih gambar gitu ya. Grup sendiri. Yang pakai itu download sendiri. Grup sendiri. Auto download. Malah masuk. Tapi kasihan lah, Sampai masuk. takut ini ke Japri aja ke saya ya. Ya. Ke WA saya aja. Ya. Jadi silahkan kita udahan aja. Ini saya juga tinggal nunggu tapi emang agak lama. Ya, jadi yang sudah langsung aja ya dipoto lalu kirim ke WA saya aja langsung. Oke ya? Ya Pak. Ya, secepatnya ya. Pak. Ya, oke. Kalau gitu kita Akademik Pak. kenapa? Yang itu ngumpulinnya di grup akademik. Enggak di WA pribadi ke Japri aja Japri. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya kasihan lah WA-nya nanti penuh. Oke,
kita sudahi ya. Jangan lupa nanti ketemu lagi hari Rabu. Jadi kalau bisa sudah siap semua servernya, nanti langsung masuk ke materi ya. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.